Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya, Ya pun. pun. Oke, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Vita Distiawan dari CGB Angkatan 8 sebagai supervisor dan teman saya. Saya Eti Aspana berperan sebagai coach. Dan saya, Dan Mas teman Rita saya. Susanti, berperan sebagai kucing. Oke, kami bertiga akan mempraktekkan proses kucing. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eti dan Bu Margareta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Pitadi. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya ibu-ibu di sela-sela kesibukannya. Hari ini saya di sini akan berperan sebagai supervisor, yang ibu berdua akan berperan sebagai coach dan kuci yang akan membahas beberapa hal, yaitu berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di modul coaching ini. Sebelum Bapak dan Ibu berdua melakukan proses coaching, saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Eti terlebih dahulu ya Bu Eti ya. Baik Pak. Sebelum Ibu melakukan coaching, mohon maaf saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Eti ya Ibu Eti ya. Iya Pak. Oke, Silakan. dalam tahap pra-observasi ini tentu ada beberapa tahap. Jadi Ibu nanti dalam melaksanakan proses coaching tentu harus melalui proses alur tirta, dan Ibu harus memaksimalkan hal-hal tersebut. Kemudian sebelum melaksanakan proses itu tentu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ibu, kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tersebut? Baik Pak. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, dalam prinsip-prinsipnya coaching itu ada beberapa hal ya tentunya. Jadi ada prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan gali potensi. Jadi harapannya Ibu nanti akan memaksimalkan proses tersebut. Nah, dari kompetensi yang Ibu jabarkan tadi, ketiganya, tentu ada beberapa ataupun kesemua yang menjadi titik utama ataupun yang akan dikembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira apa Bu yang akan Ibu kembangkan nanti? Dari ketiga tersebut, saya akan ketiga-tiganya, Pak. Saya kira ketiga-tiganya itu penting, Pak. Oke, terima kasih. Jadi antara kompetensi ketiganya itu dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan bertanya berbobot itu akan dikembangkan semua ya Bu Eti ya? Iya Pak. Oke, bagus sekali. Saya akan bertanya selanjutnya, indikator apa Bu yang dilihat dari ketercapaian tersebut Bu, kompetensi ketiganya itu? Indikator ketercapaiannya alur tirta dalam coaching ini tercapai, Pak. Oke. Sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, bagus sekali. Jadi harapannya dari proses coaching nanti akan mendapatkan solusi gitu ya Bu ya. Oke, Ya, Pak. cukup mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Setelah ini Bapak, Ibu Eti, dan Ibu Margareta saya persilahkan untuk melakukan coaching ya Ibu ya. Baik Pak. Oke, saya persilahkan Ibu. Saya mohon izin untuk tetap di sini untuk sebagai observer ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, silakan.
Baik, Bu Margaret. Silakan. Selamat malam, Bu Margaret. Selamat malam, Bu Eti. Gimana? Kemarin kita sudah janjian ya, katanya ada yang mau dibicarakan ya, Bu ya. Iya ini, mohon maaf ya Bu Eti, saya minta waktunya Bu Eti untuk meluangkan waktunya sebentar karena saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Eti. Iya, nggak apa-apa. Ya, monggo. Ada apa? Iya Bu, saya ini ada sedikit masalah di sekolahan Bu, di kelas saya terhadap murid-murid saya Bu. Jadi saya uh, merasa ada sesuatu yang harus saya selesaikan supaya belajar di kelas juga menjadi lebih nyaman begitu. Apa, Bu, masalahnya, Bu? Iya, begini Bu. Di kelas saya itu ada 18 murid, laki-laki dan perempuan. Jadi ada salah satu siswa laki-laki di kelas saya itu yang super aktif Bu. Jadi Mm-mm. anaknya ini jahil begitu Bu di kelas. Jadi suka mengganggu teman-temannya saat bermain, saat belajar, bahkan belajar belum selesai aja uh, juga membuat ulah begitu Bu. Ya usil begitu anaknya kalau di kelas, nggak bisa diem begitu loh Bu. Mm-mm. Anaknya itu aktif banget begitu. Jadi sering mengganggu temannya saat belajar Bu. Gitu ya, Bu ya. Iya, selain itu Eh, juga terkadang ini suka ngecek-ngecek kawannya, seperti kalau bahasa sekarang membuli begitu ya Bu ya. Ngecek-ngecek nama mm-mm. bapak, orang tua begitu. Tetapi kalau ini kan anak-anak, namanya anak-anak Bu, mungkin niatnya bercanda. Tetapi kan temannya yang lain itu kan tidak terima Bu. Jadi akhirnya marah-marahan, terus mengadu, Bu Guru, itu ngecek-ngecek bapak saya. Nah, akhirnya kan terjadi keributan begitu, Bu. Oh, itu anak laki-laki ya, Bu ya? Ya, laki-laki. Mm-mm. Kira-kira Bu, apa yang menyebabkan anak tersebut mengejek temannya, Bu? Kalau menurut saya mungkin anak tersebut mencari kesenangan untuk dirinya, Bu. Jadi eh, menurut dia mungkin asik lah ya ngejek kawannya, seru mungkin seperti itu kan. Jadi bermain-main, Mm-mm. bercanda, mencari kesenangan pada dirinya sendiri. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Mm-mm. Eh, apa? Bagaimana menurut Ibu eh, anak yang seperti itu? Kira-kira apa kebutuhan yang belum dipenuhi dia? Iya, kalau menurut saya melihat anak yang sedemikian itu kebutuhan yang belum terpenuhi pada dirinya itu uh, kebutuhan dalam kesenangan dirinya karena mungkin si anak tersebut ingin mendapatkan kesenangan Bu. Jadi mencari-cari kesenangan sendiri dengan uh, hal yang salah itu tadi dengan menyalahi kawannya, dengan bertindak jahil terhadap kawannya yang seharusnya tidak bersikap demikian, tetapi karena dia ingin merasa senang, mencari kebutuhan kesenangan pada dirinya itu. Mungkin maksud saya seperti itu, Bu. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Berarti anak tersebut bisa digolongkan anak yang jahil ya, Bu ya. Menurut Ibu nih, Iya, Bu. kalau apa diangkakan nih dari angka 1 sampai 10, si anak tersebut masuk ke angka yang keberapa untuk golongan anak yang dinyatakan, kalau menurut Ibu tadi yang dinyatakan anak yang kurang baik lah. Iya, kalau menurut saya ini masih di angka 5, Bu, di anak tersebut. Karena saya juga tidak bosan-bosan loh, Bu, setiap hari menasehati, tidak boleh nak seperti itu, tidak baik, sesama teman itu harus saling hidup rukun, menghargai teman, apalagi sampai membawa nama orang tua, itu tidak boleh nak, orang tua yang harus kita hormatin. Dan sesama teman kan harus menjaga persatuan, jadi tidak boleh saling mengejek,
kalaupun belajar belum selesai ya diselesaikan dulu, kalaupun sudah selesai ya janganlah mengganggu kawannya. Itu kalau saya setiap hari sudah menasihati sih Bu sebenarnya dengan anak tersebut Bu. Menurut Ibu nih, anak yang ideal itu yang seperti apa? Iya, kalau menurut saya anak yang ideal, terutama murid saya di Yang kelas baik? ya Bu ya, itu Ya. belajar dengan baik, dengan tertib, disiplin di sekolah, mengikuti aktivitas dalam proses pembelajaran itu dengan baik di kelas tanpa ada gangguan atau saling mengganggu dengan teman yang lain, bisa saling menghormati antar sesama teman, bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan belajarnya, jadi hidup rukun dengan teman-teman yang lain, begitu. Nah, kira-kira nih ya, apa yang Ibu bisa lakukan, Bu, untuk menciptakan anak yang baik tersebut seperti yang Ibu kriteria yang Ibu jelaskan tadi. Apa nih ya yang bisa kita lakukan, Bu? Ya, kalau yang selama ini sudah saya lakukan, setiap hari juga saya selalu memberikan penguatan karakter kepada murid-murid saya, setiap sebelum pulang dan juga di awal pelajaran, Bu. Saya selalu memberikan penguatan karakter tentang kepribadian, jadi perilaku yang baik itu selalu tidak bosan-bosannya saya utarakan kepada anak-anak. Dan saya juga sebenarnya sudah membuat kesepakatan kelas Bu di awal pembelajaran. Jadi sudah ada sebenarnya kesepakatan kelas itu sudah ditempel di dinding kelas, tetapi ya masih saja anak-anak itu tidak mengindahkan begitu. Terutama si A tadi yang super aktif itu Bu, Iya, masih luar saja. biasa tadi ya. Iya, begitu Bu. Benar itu. Iya, Bu. Kan banyak ya, Bu ya, faktor yang mempengaruhi ya, Bu ya. Itu kan ada faktor lingkungan, ada lingkungan keluarga, ada sekolah. Nah, kira-kira Bu, siapa aja Bu yang terlibat, Bu? Untuk Ibu bisa menciptakan, merubah anak itu supaya menjadi anak yang lebih baik. Kira-kira siapa saja Bu yang terlibat? Yang akan bisa membantu Ibu? Iya, terima kasih Bu. Untuk saya fokuskan kepada anak saya yang si A ini tadi, yang super aktif di kelas, tindakan yang akan saya lakukan ini saya akan berkomunikasi dengan siswa tersebut secara langsung, saya panggil ke hadapan saya, jadi berbincang-bincang kepada siswa tersebut, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu, dan selanjutnya saya juga akan mengkomunikasikan kepada wali murid, kepada orang tua. Nah, kami juga punya grup kelas, Bu, ada grup WA di kelas. Nah, di situ kan terdapat juga nomor-nomor para orang tua murid, jadi nanti saya bisa, kalaupun tidak di grup, mungkin kalau pribadi saya bisa japri langsung ke orang tuanya. Jadi saya juga melibatkan orang tua dalam masalah ini sehingganya saling bekerja sama dengan orang tua agar anak itu baik di rumah dan di sekolah tetap berperilaku baik, karena kita di sekolah ini kan waktunya cuma beberapa jam Bu, jadi saya juga minta sepenuhnya untuk keterlibatan orang tua dalam membimbing anak di rumah, jadi saling bekerja sama. Selanjutnya juga saya akan melakukan pendekatan kepada murid, saya akan konfirmasikan kepada kepala sekolah bahwa saya mempunyai murid yang aktif ini, saya akan melakukan tindakan restitusi, Bu. Jadi saya akan panggil si murid ini, saya akan melakukan segitiga restitusi, melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan harapan saya anak tersebut dapat merubah perilakunya agar dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih sopan dan tidak mengejek-ngejek kawannya lagi, dapat di kelas juga bisa disiplin, begitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Ada kolaborasi ya Bu ya antara Ibu sebagai wali kelas, kemudian pendekatan sosial emosional kepada si anak tersebut dan kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan hal ini Bu? Rencana tersebut. Ya, rencana saya ini sesegera mungkin, Bu. Sesegera mungkin akan saya lakukan rencana aksi saya ini karena lebih cepat lebih baik. Rencana saya
sekitar 2 harian ini Bu, karena besok kita masih ada kegiatan di sekolah, jadi saya belum bisa untuk memanggil si anak tersebut. Jadi sesegera mungkin nanti pada saat masuk sekolah saya akan memanggil si anak tersebut, dan sebelumnya saya konfirmasikan dulu juga ke orang tua murid tersebut Bu. Jadi sesegera mungkin akan saya lakukan tindakan untuk restitusi kepada si anak tersebut, karena semakin cepat semakin baik Bu. Iya, bagus sekali ya Bu, itu solusinya yang Ibu dapatkan. Memanggil orang tuanya, kemudian menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Iya, Semoga berjalan dengan baik Bu, hal itu, dan bisa merubah tingkah laku si anak tersebut ya Bu ya, supaya jadi lebih baik, tidak mengejek anak-anak yang lainnya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Bu, kira-kira nih ada nggak sih, apa ada Bu, rencana kedua? Misalnya nih, rencana yang pertama tadi gagal nih, ada nggak rencana cadangan? Apa yang akan Ibu lakukan jika rencana yang pertama tadi itu gagal, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan lagi? Ada nggak rencana cadangan lagi, Bu? iya baik, terima kasih Bu. Untuk rencana saya yang selanjutnya, seandainya ini kurang maksimal ya Bu ya, saya akan memanggil orang tua murid tersebut ke sekolahan Bu. Sebagai iya, akan saya panggil ke sekolahan, dihadirkan di sekolahan, eee, supaya, menjadikan motivasi untuk rekan-rekan yang lain, bahwasanya orang tua juga bisa kita hadirkan di sekolah, sebagai apa ya, kalau untuk membantu di pembelajaran begitu Bu. Jadi sebagai kita panggil ke sekolah kan, supaya untuk menjadi perhatian dengan anak-anak yang lain dan si anak tersebut gitu Bu. Jadi saya hadirkan ke sekolahan Bu, begitu. Ya, bagus sekali ya, Bu. Berarti kan Ibu sudah punya rencana-rencana yang bagus dan banyak sekali ya, Bu. Jika tidak hal ini yang ini gagal, Ibu sudah punya rencana yang lain. Oh, sangat bagus sekali tuh, Bu. Semoga rencana-rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yang saya hadapi di kelas saya ini. Mudah-mudahan rencana saya ini nanti dapat terlaksana dengan baik, dan anak tersebut juga bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik di kelas, dapat saling menghargai antar sesama teman, dapat disiplin belajar dengan tenang dan nyaman di kelas bersama dengan teman-teman yang lain Bu. Iya, benar itu, Bu. Gimana apa yang Ibu rasakan setelah selesai kita coaching ini, Bu? Iya, saya sekarang merasa lega, Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Eti atas bimbingannya hari ini, sehingganya saya dapat memecahkan masalah saya hari ini. Ke depannya jika saya memerlukan bantuan atau sharing lagi, saya mohon Bu Eti untuk bersedia membantu saya ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Untuk kedepannya, ya Ibu tinggal panggil saya saja, kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk perkembangan anak tersebut juga silahkan Ibu obrolin lagi ke kita, bagaimana perkembangan anak tersebut, apakah sudah lebih baik atau seperti apa kita akan melakukan rencana aksi yang kedua atau seperti apa. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Eti. Harapan saya rencana saya ini nantinya akan berhasil, sehingga saya Ya, merasa amin. bangga juga menjadi wali kelas yang berhasil dalam uh, membimbing anak-anak murid saya. Begitu Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Ya, Eti atas waktunya. ya sama-sama Ibu. Saya kembalikan ke Bapak Fitadi. Oke, terima kasih. Jadi proses coaching telah dilaksanakan ya Ibu-ibu ya. Oke, setelah itu saya akan melaksanakan pasca observasi. Berkaitan dengan kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya konfirmasi dan saya tanyakan kepada coach, yaitu Ibu Eti Aswana. Oke,
Jadi setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi, kira-kira menurut Ibu kegiatan coaching ini sudah sesuai belum Bu dengan prinsip-prinsip coaching? Menurut saya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, Pak. Tapi memang ada yang perlu disempurnakan, ditingkatkan lagi. Oke, jadi menurut Ibu kompetensi mana Bu yang kiranya perlu dikembangkan lagi dari proses coaching ini? Memberi pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu yang perlu saya kembangkan lagi, Pak. Kenapa Bu kok Ibu merasa pertanyaan yang berbobot ini menjadi titik lemahnya Bu? Karena terkadang masih saya merasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, tapi ini berbobot atau tidak, gitu, Pak. Masih bingung. Seperti itu, Pak. Ini nantinya berbobot akan memunculkan solusi atau tidak, gitu. Jadi itu yang perlu saya kembangkan. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi saya tadi melakukan pengamatan dari Ibu melakukan proses coaching tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ulang lagi. Terkait indikator pencapaian apa Bu yang telah dicapai dari kegiatan coaching itu? Terkait indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching ini ya tercapai semua alur tirta tadi, Pak, sehingga memunculkan solusi-solusi yang terbaik. Oke, bagus sekali ya. Memang saya amati tadi proses alur tirta telah dilalui mulai dari tujuan di awal, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan Ibu Margareta tadi telah melaksanakan tanggung jawabnya berupa program atau solusi dari permasalahan itu. Jadi pengamatan saya kompetensi Ibu Eti sebagai coaching tadi telah terpenuhi dari ketiga kompetensi itu. Saya sangat apresiasi ya. Terima kasih, Bu. Harapannya apa Bu untuk coaching-coaching yang akan dilakukan ke depan oleh Ibu Eti nanti? Harapannya untuk kedepannya untuk melakukan coaching ini lebih sering, Pak. Lebih sering melakukan coaching kepada teman-teman sejawat menggunakan alur tirta sehingga kita mengetahui permasalahan apa saja yang ada di teman-teman sejawat ini sehingga bisa terselesaikan mendapat solusi yang tepat gitu, Pak. Dengan menggunakan alur tirta ini maka mereka terbuka. Jadi sekolah kita pun sangat berpengaruh kan, Pak. Jika coaching ini dilakukan di sekolahan kita, maka sekolahan kita pun akan berkembang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, ya terima kasih Ibu Eti dan Bu Margareta. Jadi saya kira saya merasa puas dengan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Eti dan Bu Margareta tadi. Jadi kompetensi ketiganya itu telah terpenuhi semua. Semoga nanti dapat lebih berkembang lagi di proses coaching-coaching berikutnya ya Ibu ya. Iya, Pak. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita dari proses supervisi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eti dan Ibu Margareta dan permohonan maaf saya karena saya menyita waktunya dan ikut bergabung di sini ya Ibu-ibu ya. Oh iya, Pak. Oke, Tidak saya apa-apa. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.